Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufa Yulaida, mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempersembahkan proses konseling dengan teknik client center dengan klien saya, Depta Porbasari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selamat menyaksikan. Selamat datang di rumah konseling ya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nufa Yulaida dengan Mbak Depta Purbasari. Oh, Mbak Depta kesini dengan siapa? Sendiri tadi. Oh, sendiri. Naik motor apa mobil? Naik motor. Oh, naik motor. Mbak Depta udah makan? Kebetulan tadi udah makan, sebelum kesini makan dulu. Oh, syukurlah. Mbak Depta, asal Mbak dari mana? Dari Muara 2. Oh, dari Muara 2. Mbak tahu tempat saya dari mana, Mbak? Dari teman sekampus, katanya di sini tempat kalau mau ada masalah mau konseling, jadi kesini. Oh, dari teman. Kalau boleh tahu, pekerjaan sehari-hari Mbak apa? Kebetulan belum bekerja, masih jadi mahasiswa. Oh, semester berapa Mbak? Semester 5. Oh, semester 5. Sebentar lagi ya Mbak itu ya? Iya, alhamdulillah. Kira-kira ngambil jurusan apa Mbak? Jurusan PAI. Oh, ini guru ya? Iya, guru. Di universitas mana? Di Universitas Raden Intan Lampung. Oh, berarti dari Muara 2 ke Lampung gitu ya Mbak? Iya. Oh, jauh juga berarti Mbak. Ya gitu. Oh, Mbak, kalau habis ngampus itu ini pekerjaannya apa kalau di kosan? Nggak ada kegiatan sih kalau lagi udah ngampus gitu, udah nggak ada lagi mata kuliah, langsung pulang aja, nggak ada kegiatan apa-apa, di kosan aja tidur kan. Berarti nggak ngikut organisasi? Enggak. Enak loh Mbak ikut organisasi itu. Males aja Mbak, makanya nggak mau ikut. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Mbak, baru mau yang pertama kali. Oh, baru yang pertama kali ya? Iya. Tapi Mbak sudah tahu belum pengertian konseling itu apa? Belum Mbak. Oh, belum tahu ya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan itu apa itu konseling ya, Mbak. Iya Mbak. Konseling itu proses untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi si klien. Gitu. Dan nanti saat proses konseling berjalan, terdapat beberapa asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nanti saat Mbak bercerita nanti tidak perlu khawatir karena apapun yang kita bicarakan di sini, insya Allah rahasianya dijamin hanya saya dan Mbak yang tahu. Iya Mbak. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Mbak harus. Kemudian yang kedua itu asas kesukarelaan. Mbak Depta kesini dengan keinginan sendiri atau teman lain? Keinginan sendiri Mbak. Oh, syukurlah kalau keinginan Mbak sendiri. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah Mbak, kan? Nanti semakin terbuka maka proses masalah yang kamu hadapi saat ini semakin berjalan yang kamu ceritakan. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Mbak, karena saya ada kerjaan di luar, jadi saya memiliki waktu selama 15 menit. Apakah cukup? Iya Mbak, kurasa cukup waktu segitu. Mungkin nanti ada pertemuan lagi, kita bisa atur ya Mbak. Iya Mbak, nanti kalau ada waktu Mbak nggak sibuk, aku juga nggak sibuk, nanti bisa diatur waktunya buat ketemu lagi. Oh, baiklah. Tadi kan Mbak sudah tahu apa itu konseling, kemudian asas-asas terbuka seperti apa kan Mbak. Nah sekarang Mbak sudah siap melakukan sesi konseling? Iya Mbak, sudah siap. Baiklah, mungkin Mbak memulainya. Jadi gini Mbak, saya tuh mempunyai masalah sama diri saya sendiri. Saya tuh kadang mikir ya Mbak, saya kan kuliah, tapi sifat saya ini males, mageran. Kadang-kadang waktunya udah mau masuk, masih mau tidur. Pokoknya mageran, pengennya tidur aja, mager ikut kegiatan di kampus. Pokoknya males saja bawaan. Mas satu lagi Mbak, aku tuh nggak bisa ngatur keuangan aku. Kan padahal aku di sini kuliah jauh sama orang tua.
tapi aku tuh hobi banget yang namanya belanja. Kalau lagi ngampus gitu disempet-sempetin buat pulang buat belanja gitu, nggak mikirin sekarang lagi ngampus apa enggak, masuk apa enggak, pokoknya intinya kadang sama teman-teman itu langsung pulang ngampus, pulang dari kampus itu langsung belanja, jadi nggak bisa ngatur keuangan itu Mbak. Oh, berarti Mbak Depta ini jarang kuliah. Iya Mbak, karena malamnya kan sering begadang sampai kadang-kadang sampai jam 3 malam, pas siangnya itu udah telat gitu, waktunya masuk jam 7, kadang mau bangunnya udah jam 8, jadinya tuh kalau udah telat itu malas aja bawaannya, sering nggak masuk karena sering kesiangan itu. Oh, kalau bergadangnya itu Mbak Depta lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas apa? Enggak, cuman apa ya, ngeliat WA, IG, cuman nonton-nonton drakor aja itu. Cuman ngelakuin. Berarti Mbak Depta ini nggak pernah memprioritaskan kuliahnya Mbak, apalagi kan Mbak sering ini kan suka belanja, iya kan? Iya Mbak, bawaannya itu males aja, tapi kalau mau urusan belanja, jangan ditanya, nomor satu itu Mbak. Kalau udah bareng teman-teman lupa segalanya. Oh, seperti itu ya Mbak. Mbak Depta nggak pernah mikirin orang tuanya cari duit, kan susah kan, apalagi di kampung. Apalagi kan kalau di kampung itu perasaan cuman pekerjaannya itu cuman cari ini kan, apalagi kan ini di kampung pasti susah nyari duit Mbak. Bukan nggak mikirin orang tua sih Mbak, kadang-kadang juga mikir orang tua susah nyari uang di kampung, tapi kalau udah bareng teman-teman itu udah nggak bisa ngontrol lagi Mbak, langsung aja jalan-jalan, beli-beli, pulang malam, kayak gitulah, nggak bisa ngontrol diri sendiri. Jadi gitu Mbak, permasalahan saya ini pemalas, suka boros, belanja-belanja, pokoknya nggak bisa ngontrol diri sendiri lah. Makanya saya kesini mau bercerita, kata teman saya di sini tempat yang solusinya yang bagus, baik. Orang tua Mbak Depta tahu nggak kalau Mbak Depta di sana kan sering boros, sering malas-malasan, nggak, kalau kuliahnya jarang masuk, tahu nggak? Tahu Mbak, kalau tahu ya pasti dimarahin, karena pasti nggak disuruh. Orang tua mana sih yang mau anaknya malas kuliah, boros, pasti nggak ada sih orang tua yang mau anaknya seperti itu. Tapi alhamdulillah dia nggak tahu. Aku juga kalau ada teman-teman dari kampung itu, aku minta tolong sama mereka buat ditutupin, karena aku juga nggak mau orang tuaku nanti banyak pikiran mikirin aku. Nah, kalau Mbak mikirnya kayak gitu, kenapa dilakuin Mbak? Seharusnya. Makanya itu Mbak, kalau sudah tahu kasihan sama orang tuanya, kenapa harus dilakuin rasa boros sama malesnya itu? Ya makanya itu Mbak, saya tuh juga bingung, saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri, apalagi kalau udah bareng sama temen, udah lupa Mbak, nggak bisa lagi. Oh, berarti permasalahan Mbak ini boros sama ini malas. Iya Mbak. Mulai sekarang Mbak harus belajar untuk menghemat uang, apalagi kan Mbak kan katanya tadi jarang masuk kuliah, harus besok itu kalau ngampus itu bangun-bangun pagi-pagi Mbaknya. Makanya Mbak, kalau malam itu nggak usah begadang, biar bisa bangun pagi-pagi, biar kuliahnya nggak terlambat. Iya Mbak, nanti akan dicoba buat bangun pagi, nggak malas-malas lagi, akan berusaha dan memperbaiki diri sendiri. Oh ya udah Mbak, maaf ya Mbak, soalnya kan aku ada kerjaan di luar. Kita tutup dulu ya Mbak hari ini, nanti kita lanjutin di minggu besok. Ya Mbak.